Oke, selamat sore buat semuanya. Balik lagi sama kita. Kita mau ngomongin hari ini tentang berita yang lagi rame, Joker di Jepang. Nah, di sini gue mau bacain dulu, ada headline-nya di kompas.com. Judulnya brutalnya serangan Joker di kereta Jepang, pelaku sengaja ingin dihukum mati. Nah, di sini kan ada beberapa faktor tuh dari yang udah gue baca sama gue lihat di beberapa youtuber. Nah, dia ngupas tuh tentang kenapa sih atau apa sih motifnya si pria ini menjadi Joker, terus dia tujuannya apa sih nusuk-nusukin orang dalam kereta sampai dia menginginkan kalau orang yang ditusuk itu harus mati. Nah, kalau yang gue lihat nih, kalau yang udah gue denger nih, dia ini pria berusia 24 tahun. Iya, seumuran nanti. Ya, terus udah gitu dia tuh punya motif apa ya? Nggak ngerti sih, belum tahu dibilang motif apa enggak, karena wawancaranya kan kayak apa tuh namanya, kalau misalkan ada kasus terus langsung di apa, interogasi ya namanya. Interogasi. Nah, dia tuh langsung diinterogasi beberapa pertanyaan atau wawancara dari pihak yang berwenang di Jepang. Dia tuh punya motif dasarnya itu pengen jadi kaya atau seperti Joker. Mau kayak Joker. Main kayak Joker. Terus. Nah, Joker tuh kan kayak yang dia berpakaiannya tuh udah sesuai tuh sama Joker tuh. Menirukan si Joker ini sendiri, dari outfitnya ya kan, sampai jasnya, sampai dasinya, semuanya lengkap deh, menggambarkan seperti Joker. Terus yang kedua, dia melakukan penusukan, itu dia terinspirasi dari nonton film katanya. Film Joker juga tuh. Film apa ya, gue nggak terlalu ngerti sih kalau untuk film, tentang film-film yang apa namanya, apa sih kalau ini kan action atau apa ya. Nah, yang seperti itulah, gue nggak terlalu ngikutin banget, cuman dia bilangnya terinspirasi dari film. Dia punya tujuan itu biar sampai yang ditusuk ini kebunuh gitu. Nah, ini kan timbul pertanyaan nih, dia tuh kenapa sih? Nah, dari umumnya orang pasti ngeliat, ih psikopat banget nih orang, ya kan? Kok mau ngebunuh, mau menusuk orang sampai ngebunuh gitu kan? Terus udah gitu, dari yang gue lihat, dari yang gue dengar, dia itu waktu diwawancarai dia bilang gini, dia sangat menyesal karena korban yang ditusuk itu nggak sampai meninggal ternyata. Oke, saya pikir menyesal karena nggak apa melakukan itu ya, telah melakukan. Enggak, ternyata dia bilang, katanya saya sangat menyesal karena korbannya itu nggak sampai meninggal, ternyata terselamatkan atau sedang koma lah di rumah sakit. Lah ya. Intinya dia kan nggak sampai meninggal korbannya. Nah, itu kan pasti langsung timbul pertanyaan banget kan, kayak ih kenapa nih orang sakit nih atau kenapa gitu. Tapi dari sisi psikologi sendiri, kita kan nggak bisa menjudge orang itu, oh dia psikopat nih ternyata, berarti gitu, nggak bisa dong. Oh dia sakit apa nih, ternyata dia masuk golongan ODGJ atau bukan gitu kan, nggak boleh. Kita kan di kode etiknya sendiri nggak boleh menjudge orang seperti itu. Nah, kita tuh hanya apa namanya, bisa apa ya namanya, menekankan kemungkinan karena kita sendiri belum tahu nih apakah dia sudah mengikuti tes psikolog ya, dari pemeriksaan psikologis lah. Intinya pemeriksaan psikologis, apakah dia masuk ke manusia atau orang yang normal, memang mempunyai latar belakang seperti apa, itu kan dari pemeriksaan psikologisnya sendiri kita harus tahu gitu. Nah, kita bahas satu ya. Tadi kan ada pembahasan apakah dia ODGJ kan ya. Kemungkinan besar dia ODMK. ODMK itu apa? Orang dengan masalah kejiwaan. Kan kalau ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Iya. Nah, orang dalam gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Ini kan orang dengan masalah kejiwaan gitu kan ya. Itu kemungkinan besar orang itu pasti ODMK. ODMK itu apa? Maksudnya dengan ada masalah kejiwaan. Oke. Ciri-cirinya kalau ODGJ kan kita tahu nih. Kalau ODMK itu panjang besar. Kita stres termasuk ODMK. ODMK. Apa misalkan ini agak melenceng, misalnya burnout di kantor, termasuk ODMK kan ada masalah kejiwaan seperti itu. Nah, makanya kemungkinan besar pasti dia ODMK. Nah, tapi spesifiknya apa kita belum pasti gitu kan. Tapi ada beberapa apa ya? Ada kan, kita kan nggak bisa
nggak bisa interogasi langsung kan kita di Indonesia di Jepang gitu kan ya. Dan sekarang udah dalam tahap penahanan kan dia, nggak mungkin kita ketemu buat interogasi kan. Tapi ada apa namanya puzzle informasi yang bisa kita rangkai. Iya, makanya bisa membentuk yang kita bilang kemungkinan. Makanya di sini adalah kemungkinan ya kan? Ya, jadi kita nggak menjudge ya, oh dia ternyata orangnya seperti ini, atau oh dia punya penyakit ini, kita nggak bisa ya seperti itu. Ya, karena pertama kita sebutkan pertama impersonate. Oh, yang dia menirukan seperti Joker, berpenampilan seperti Joker itu impersonate ya? Iya kan impersonate, kan kalau kita sering lihat ada apa impersonate-nya suara doang, penampilan. Nah ini kan impersonate sampai ke perilaku juga termasuk impersonate kan? Iya. Si Joker kan emang perilakunya sadistik juga kan? Iya. Nah udah impersonate, kemungkinan yang kedua adalah dia ya kan yang kedua berarti kan ya, yang kedua sadisme. Tadi kan perilakunya tadi apa menusuk-nusuk itu, bahkan misal tidak terbunuh. Iya. Nah ada lagi namanya psikopat yang orang-orang suka bilang kan, oh dia psikopat ya kan? Iya, banyak menyimpulkan, oh berarti mungkin dia psikopat tuh orang karena melakukan tindakan penusukan atau melukai beberapa orang, dan ditemuinya dia kan sama ada yang dia ngerekam penumpang lain ngerekam sampai nemuin dia tuh setelah kejadian itu, sampai kan dia nusukin orang sampai gerbongnya dibakar. Begitu direkam sama dia, ketemu nih orangnya gitu kan, pas disorotin kamera dia biasa aja tuh tenang sambil ngerokok. Nanti yang ngerokok di gerbong itu kan ya? Nah itu kan mungkin menimbulkan kesimpulan di masyarakat, psikopat nih karena dia habis melakukan tindak kejahatan, kemudian dia dengan santainya biasa aja gitu loh. Nah si psikopat ini kan sebenarnya psikopat berdiri sendiri itu ya udah no feeling doang. Iya. Tapi kan dia nempel sama sadismenya kan tadi itu. Iya, ada sadismenya. Dia psikopat itu nempel sama sadisme gitu kan. Jadi akhirnya dia habis ngakuin itu ya udah no heart aja, no feeling aja gitu, santai aja gitu kan ya. Bahkan di level psikopat tertinggi tuh ada yang ketika misalkan kejadian nih, tiba-tiba orang nusuk orang gitu ya, tiba-tiba di jalan nusuk. Ditanya pasiennya kenapa mau nusuk dia? Enggak, pengen aja. Habis itu udah kayak enggak, ada orang emosi gitu kan, nusuk langsung lega. Dia emang udah nusuk aja, pengen nusuk. Pas ditanyain pengen nusuk orang gitu. Udah. Oh itu ciri-ciri lah. Kalau itu psikopat tuh yang level atas ya ibu kata. Oh itu bisa dibilang ciri-ciri psikopat lah. Iya, udah kayak no feeling banget gitu kan ya. Nggak hanya nusuk, misalkan tiba-tiba nggak hanya melukai gitu, tiba-tiba dia ngomong kasar. Ya udah pengen ngomong kasar aja itu, nggak ada feeling buat ngeluapin emosi gitu, nggak ada, cuma ya pengen aja udah. Psikopat ngomong kasar psikopat apapun itu kan no feeling, perilakunya itu no feeling aja. Oh iya kan dia bukan termasuk orang bilang psikopat kayak nusuk segala macam, no feeling aja, antisosial sebenarnya. Dia gangguannya ke antisosial. Oke. Nah yang yang orang kira itu kan anti psikopat pasti ada pembunuhan, ada sesuatu yang melukai. Nah ini intinya si psikopat sebenarnya no feeling, kata kuncinya no feeling aja. No feeling. Nggak ada perasaan, nggak ada hati nurani. Kalau kita melakukan sesuatu yang nggak begitu merugikan orang lain juga bisa dibilang psikopat. Dengan ngomong kasar, misalnya kita ngomong kasar, nggak harus dengan ke orang dong, kita ngomong kasar kayak dengan ngomong sendiri aja kayak. Enggak sih, ya, pasti ada. Biasanya ke ini ya. Iya kan, pasti kan ada hati nurani, tidak punya hati nurani juga dia, pasti ada kata uji gitu kan. Terus yang terakhir puzzle yang informasi adalah kemungkinan adalah dendam. Oh, punya motif dendam. Dendam arti kata bukan dendam ke 17 orang korban. Tapi misalkan dendam dengan keadaan, misalkan dia pernah, kan ini kan masih informasi belum ada belum jelas. Ini kemungkinan misalkan pernah di kereta. Di kereta dia merasa tidak nyaman, soal terdesak-desak segala macam. Kan kereta Jepang cukup padat ya dibanding di Indonesia, lebih padat lagi kan di Jepang. Misalkan dia pilih pengalaman enak nih, aku dendam supaya ini tusuk terus gitu. Agak lucu juga, tapi kalau misalkan motifnya dendam. Iya. Kalau misalkan bisa juga dong, berarti kalau misalkan dia punya motif dendam, gambarannya nggak hanya kenapa dia melakukan itu karena gue pernah merasakan tidak nyaman di kereta. Bisa. Contohnya bukan karena desak-desakan doang. Bisa jadi misalnya pernah dilecehkan. Dia pernah dilecehkan atau pernah juga melakukan merasakan atau merasakan hal yang sama pada saat yang dilakukan saat itu gitu loh. Kayak dia juga menjadi korban gitu kan.
kejahatan kah, pelecehan kah gitu. Itu akan menjadi motif dendamnya dia. Bisa jadi. Ada 4 tuh. Mm-mm. Terus ya ada yang berseliweran, ada yang bisik-bisikan. Nah itu gimana tuh kalau misalkan dia ngebunuh atau nusuk, bertujuan untuk menusuk atau melukai orang lain, terus pas diwawancarai atau diinterogasi tadi dia bilang katanya karena ada bisikan. Biasanya di Indonesia Tuh banyak kayak, bisikan. iya saya dengar bisikan. Nah itu masuk kemana tuh kalau dari psikologisnya? Ya pasti kan dia halusinasi kan ya. Halusinasi. Nah dia masuk ke kategori apa terpanjang tuh. Oh, ya oke, kan? ada lagi ya. Ada Kalau lagi, tuh. halu itu kan Ya pasti kan banyak. kalau bisikan pasti ada halusinasi gitu kan. Tapi untuk ODGJ tipenya mana pasti nanti beda lagi tuh kontennya. Oke, berarti tadi kan masuk ke udah pasti ODGJ ya. Kalau udah halusinasi Udah pasti ODGJ. Nah, dari perbincangan kita hari ini yang tentang si Joker dari Jepang gitu kan. Nah, kesimpulannya apa nih? Karena kita kan lihat dari sisi psikologisnya nih, ya kan? Dari sisi psikologisnya kemungkinan dia tuh masih kemungkinan ya. Karena kita nggak langsung interview dia, kita nggak tes dia gitu, jadi kita hanya lihat dari sisi umumnya aja yang dia lakukan. Nah, kira-kira nih dia termasuk dari yang 4 tadi kita bahas, kemungkinan. Nah, kesimpulannya apa nih? Kalau saya pribadi nih, ini opini pribadi ya. Opini pribadi, jadi kan lebih kecenderungan ke arah sadisme sih dia. Sadisme, tapi dia ditempel sama impersonate-nya itu. Oh, dia menyerupai ya? Iya, menirukan si Joker itu kan, dengan cara berpakaian ya kan ya. Kan kalau di film kan Joker sih nggak bunuh di kereta sih ya kan sih. Iya. Kan. Tapi dia kan sadismenya ditempel sama impersonate-nya. Kalau secara garis besar sih kemungkinan besar itu. Kemungkinannya. Oke, kalau gitu untuk hari ini itu aja yang kita bahas tentang Joker dari Jepang. Buat teman-teman yang mau diskusi boleh komen di bawah. Sebelumnya subscribe dulu video-video kita supaya kita bisa lebih banyak lagi bikin video tentang psikologis dan berhubungan dengan lingkungan sekitar kita atau kehidupan kita sehari-hari. Thank you buat teman-teman yang lainnya, jangan lupa share, like, dan subscribe.